Baik Bapak Ibu, saya akan review tampilan peer teaching Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah Pak Ahmad Tarmidi. Bapak Ibu, ini untuk secara keseluruhan ya. Jadi nanti pada saat UKIN itu di PPT itu ada nanti tampilkan tujuan pembelajarannya, juga IKTP-nya, indikator ketercapaian tujuan itu ya. Jadi jangan lupa Bapak Ibu, yang namanya guru itu harus menyampaikan tujuan pembelajarannya kepada siswanya, kepada peserta didiknya. Semua kegiatan itu kita menyampaikan tujuan, kecuali pedagang tidak menyampaikan tujuannya gitu ya. Kalau guru itu menyampaikan penting. Kalau pedagang kan sudah jelas mencari uang gitu tujuannya, tapi tidak disampaikan. Nah, Bapak Ibu guru itu wajib menyampaikan. Jadi di PPT di awal itu, PPT slide kedua ya, kalau slide pertama kan nama Bapak Ibu ya. Slide kedua itu ada indikator IKTP atau tujuan pembelajarannya. Nah itu, ini untuk semuanya. Kemudian untuk Pak Tarmidi, pendahuluan ya, semuanya nih, ini juga semuanya, atur waktu dengan baik. Jadi waktunya itu 7 menit, 10 menit itu masih pembukaan. Apalagi ini di peer teaching kan waktunya pendek, 20 menit gitu ya. Nanti pada saat UKIN itu 30 menit Bapak Ibu. Jadi harus pandai mengatur waktu. Kegiatan awal tuh berapa menit gitu. Ini saya sampai hari ini ada yang 10 menit saya catat itu di kegiatan awal 10 menit habis di kegiatan awal gitu ya. Nah, baca doa itu kalau misalnya di peer teaching itu diakali. Jadi dengan basmalah atau dengan apa itu doa. Tapi kalau di itu lengkap ya. Kalau di UKIN itu lengkap. Nah, pakai mikrofonnya Pak Tarmidi itu jadi jangan dipegang terus tangan, taruhlah di sini, dicantolin gitu ya. Kalau mau pakai mic itu dicantolin, jadi biar tidak terganggu gitu aktivitasnya. Ini untuk semuanya, bukan untuk Pak Tarmidi saja. Nah, itu media itu harus ada yang ditampilkan, jadi jangan sampai kosong blong. Jadi makanya kalau kita di sini kan latihan dulu untuk meng-share screen. Nah, nanti pada saat UKIN itu Bapak Ibu harus pandai pandai mengatur suara, terus juga terangnya video gitu, harus pandai. Hanya guru yang aktif, harusnya peserta didik yang aktif gitu ya. Nah, itu. Nah, refleksinya belum kelihatan ya, juga asesmennya. Dan Bapak Ibu nih dari saya ngamati dari yang praktek itu belum kelihatan kegiatan literasi numerasinya gitu ya. Nah, terus Pak Komar Jati, salut ya, itu kan sedang sakit, alhamdulillah sudah bisa praktek. Nah, mengabsennya untuk semuanya nih, bukan untuk Pak Komar saja. Mengabsen tuh jangan di absen satu-satu. Nanti di UKIN juga siapa yang tidak hadir. Kalau misalnya sakit berarti didoakan saja, mudah-mudahan lekas sehat gitu ya. Jadi nggak usah satu-satu disebut, itu makan waktu kalau untuk kegiatan awal. Untuk doa juga ya, jadi yang kira-kiranya anak yang sudah siap ditunjuk dulu sehari sebelumnya tuh anak-anak nanti baca doa gitu ya. Kemudian lagunya itu jangan yang panjang. Kalau Indonesia Raya di peer teaching itu terlalu panjang, nanti habis gitu ya. Jadi yang pendek saja, yang lebih pendek, Satu Nusa Satu Bangsa atau eh, Halo Halo Bandung atau apa gitu ya. Nah, kemudian medianya harus ditampilkan ya. Pak Komar tadi tampil cuma sebentar ya, tidak lanjut gitu ya. Ya itu terus belum sempat ke kesimpulan dan refleksinya. Kemudian Pak Kudianto itu dari awal bagus sudah menampilkan PPT. Nah, di PPT-nya itu nanti diselipkan di slide kedua setelah judul itu tujuan atau IKTP, indikator ketercapaian tujuan itu ditampilkan apa nih tujuan ngajarnya gitu. Nah, tadi kan ada bacaan tuh surah ya, ayat Al-Quran itu jangan Pak Guru yang bacakan, siswa. Nah, itulah nanti kelihatan kegiatan literasinya gitu ya. Jadi siswa yang baca. Nah, kemudian juga belum kelihatan bagian asesmennya.
penilaiannya gitu ya. Jadi yang penting-pentingnya itu jangan sampai ketinggalan. Nah, terus tidak ada diskusi kalau PBL itu ada ya, pembagian kelompok itu diskusi dan presentasinya itu ya. Jadi lihat sintak pembelajarannya. Kemudian untuk Pak Kamal yang pendek ini untuk semuanya ya. Lagunya Indonesia Raya panjang, apalagi di peer teaching itu kepanjangan ya. Itu refleksi juga tidak ada, kesimpulannya juga, dan belum ada media yang ditampilkan. Nah, jadi Bapak Ibu, di kurikulum Merdeka itu kan titik berat literasi numerasi ya. Jadi harus ada begitu dalam kegiatan pembelajarannya. Juga tipaknya harus muncul. Yang hotsnya juga harus ada. Nah, itu saja masukan-masukan dari saya Pak Dokter. Mangga Pak Dokter sebelum habis ininya, sebelum kita akhir, maka Pak Dokter masukannya. Kita nunggu Pak Dokter cari tempat yang aman. Di kampus kan ada kegiatan satu. Ya, makasih. Tadi yang sudah nampil terakhir itu adalah Pak Kamal. Pak Kamal. Ya, ini Pak Kamal ini mubalik, jadi kegiatan untuk ngajar ini kayaknya kurang. Jadi nanti waktu ngajar ini apa APN-nya juga harus dilengkapi, dan APN juga itu kalau ada di soft file itu tetap harus ada harus ada backup. Jadi dokumen apapun itu nanti kalau diletakkan disimpan di laptop itu jangan di satu tempat. Suatu saat waktu dibutuhkan, kemudian laptopnya atau alat yang hang itu kita bisa ngambil dari tempat yang lain. Gitu. Kemudian Pak Kamal, itu tujuan pembelajarannya apa itu Pak Kamal? Karena saya lihat itu asesmen terakhir itu hanya menyebutkan 5 huruf jaya. Itu tidak mungkin. Kalau itu kan hanya kognitif C1 itu hanya menyebutkan. Nah, sedangkan untuk apa anak-anak paham tentang huruf jaya itu bukan sekedar menyebutkan, tapi minimal dia harus bisa mengucapkan mahrojul huruf, antara huruf H, alif, H itu dari mana keluarnya, itu juga harus dengan praktek. Dan itu harus tampak pada saat evaluasi. Jadi evaluasi ini bukan sekedar menyebutkan 5 huruf hijaiyah, tapi harus jelas ini masih dibutuhkan anak harus praktek tentang pengucapan mahrojul huruf itu gitu. Jadi asesmen itu sesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang dibacakan pada awal pada saat pendahuluan itu. Kemudian juga medianya itu tidak terlihat, tidak pakai media, apalagi kesimpulan, dan kalau tindak lanjutnya ada, yaitu tadi Pak Budianto diminta untuk membuat kelompok, tapi ya itu terlalu dangkal sekali asesmen di akhir penutupan pembelajaran, kesimpulan dan refleksinya tidak tampak di situ. Kemudian Pak Tarmidi ya yang terakhir tadi, yaitu ada udah ada inovasi dengan ada tepuk PPK, ngaji, kemudian berdoa. Nah ini kebanyakan memang praktikan itu waktunya habis di pendahuluan. Jadi tadi disarankan sama Bu Esa, pendahuluan cukup. Jangan mengabsen satu persatu, tidak efektif. Cukup aja. Misalnya dilihat, karena guru kelas itu kan hafal murid-muridnya. Jadi jumlahnya aja. Jumlahnya 32 atau 30. Lihat aja secara sepintas.
Oh berarti Ani kemana? Siapa yang rumahnya dekat dengan Ani? Saya Pak, kenapa? Dia sakit. Udah cukup. Ahmad, mana Ahmad? Iya Pak, Ahmad nggak masuk karena saudaranya sedang hajatan. Udah, jadi jangan di absen satu-satu. Itu memakan waktu itu. Dan itu perlu pemahaman guru, penguasaan guru terhadap situasi kelas. Itu akan lebih efektif waktunya. Kemudian nyanyi juga itu karena dalam rangka untuk profil Pancasila itu perlu emang nyanyi patriotisme, yaitu nggak usah panjang-panjang lagunya. Kalau nanti yang panjang itu dinyanyikan pada saat pembelajaran atau mata pelajaran tentang kesenian. Kemudian Pak Tarmidi, yaitu proyeknya belum kelihatan, kemudian kesimpulannya refleksi dan tindak lanjut. Jadi sekali lagi saya lihat ini yang pembelajaran dengan menggunakan KTSP ini juga belum sempurna. Ini kelemahannya kita. Pembelajaran aja guru-guru sekarang sudah mau diganti dengan kurikulum merdeka. Ya karena itu ya mau tidak mau kita sebagai orang yang di bawah itu bagaimana komando yang ada di atas gitu. Jadi mudah-mudahan nanti dengan kurikulum merdeka, kalaupun ia akan dilakukan itu akan lebih baik daripada kemarin kita melaksanakan kurikulum 2013. Itu aja secara garis besar Bu. Pada umumnya yang saya komentari dan terima kasih. Silakan Bu dilanjut. Waktunya itu sudah diundang Iya, gitu ya. sudah hampir habis. Terima kasih Pak Dokter atas penjelasannya, reviewnya. Bapak Ibu cukup ya hari ini, dan masukan-masukan dari saya sama Pak Dokter itu Ibu itu mic-nya. Ya, dicatat nanti untuk Ibu masih di mute, Bu Aisyah masih di mute. Iya. Bapak Ibu itu ya cukup ya penjelasan dari Pak Dokter dan saya. Dan mudah-mudahan nanti di saat UKIN itu Bapak Ibu membuat video pembelajaran yang sangat bagus. Itu kan durasi nanti 30 menit ya. Yang diharapkan itu yang 30 menit, membuat semuanya terutama di kegiatan awal itu diperhatikan. Jadi jangan sampai habis kegiatan awal. Dan kegiatan intinya, ini kesimpulannya adalah siswa yang aktif, peserta didik yang aktif. Guru itu cukup jangan dikuasai oleh guru gitu ya dalam mengajar. Kemudian di bagian akhir penutupnya ada kesimpulan refleksi, juga ada asesmennya. Itu saja dari saya. Dan untuk besok Bapak Ibu kita dibagi menjadi 2 ya Pak Dokter, 55 untuk ujian komprehensifnya. Dibaca tentang CP ya, tentang TP, juga ATP, modul ajarnya insya Allah, kemudian PACE-nya, HOTS-nya gitu, dan ngajinya insya Allah nanti Bapak Ibu akan kami lihat juga, akan kami dengarkan lantunan-lantunan ayat dari Al-Quran dari Bapak Ibu. Itu saja dari saya, terima kasih Pak Dokter, dan diakhiri mohon maaf ya Bapak Ibu barangkali terutama Pak Dokter, barangkali ada kalimat yang kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.